Hai sahabat semuanya. Kembali lagi bersama saya Kang Aji di channel Klimas Film. Semoga hari kalian berbahagia dan sehat selalu. Kali ini, saya akan membahas sebuah film Korea yang fantastis, berjudul The Witch. Film yang dibintangi oleh Kim Da-mi ini, adalah film yang menceritakan tentang manusia, yang sistem otaknya sudah dimodifikasi oleh seorang profesor, dan menjadikan orang itu sangat jenius dan memiliki kekuatan yang luar biasa, untuk menghancurkan apapun. Namun, otak ciptaan profesor ini menjadi sangat liar dan tak terkendali lagi. Berikut adalah ceritanya. Di sebuah laboratorium penelitian, terjadi kekacauan yang luar biasa. Semua objek penelitiannya akan dibunuh dan dihancurkan, karena objek yang mereka ciptakan dinilai akan sangat berbahaya nantinya. Dan, seorang gadis kecil mencoba kabur, dan terus diburu. Mereka gagal menangkapnya, tetapi mereka berpikir gadis itu tidak akan bertahan lama di dunia luar dan segera mati, karena dia memiliki ketergantungan imun dari profesornya. Di sebuah peternakan di desa terpencil, ada seorang peternak sapi yang menemukan gadis kecil yang pingsan, dengan luka dan berlumuran darah di tubuhnya. Mereka segera membawa masuk, dan memberikan pengobatan untuknya. Dokter mengatakan, kalau gadis kecil hanya memiliki luka luar, dan akan segera baik-baik saja. Sang ibu yang jatuh hati pada anak itu pun, menjadikan gadis kecil itu sebagai anaknya. Anak kecil itu, sudah tumbuh menjadi gadis SMA bernama Jaeon. Dia selalu rajin membantu ayahnya membesarkan sapi di peternakannya. Ayahnya selalu melarang Jaeon mengerjakan pekerjaan di peternakan, dan meminta Jaeon untuk berpenampilan seperti gadis pada umumnya. Tapi Jaeon selalu menghiraukan ucapan ayahnya itu. Kondisi kedua orang tuanya juga sudah sakit-sakitan. Dan ibunya menderita penyakit amnesia. Jaeon memiliki tanda, kalau dia adalah seorang yang sangat luar biasa di bahunya. Tapi, dia juga kehilangan semua ingatan masa kecilnya. Dan, dia sering menderita kesakitan yang hebat pada tubuhnya. Jaeon memiliki teman sekolah bernama Myung-hee. Jaeon dan Myung-hee selalu bersama kemanapun mereka pergi. Myung-hee memberitahu Jaeon, kalau akan ada ajang pencarian bakat dengan hadiah 5 miliar. Kalau Jaeon bisa memenangkan ajang ini, maka dia bisa membantu peternakan ayahnya, dan merawat ibunya di rumah sakit. Jaeon pun terlihat tertarik dengan acara tersebut, Myung-hee pun meyakinkan Jaeon kalau dia pasti bisa memenangkannya. Jaeon pun mengikuti audisi acara tersebut. Staf acara memuji kemampuan Jaeon karena dia cantik, selalu ranking 1 di sekolah, dan memiliki suara bagus. Jaeon pun lolos dalam audisi pertama. Myung-hee pun sangat senang, karena mereka akan pergi ke ibu kota untuk audisi selanjutnya. Ayah dan ibu Jaeon pun sangat senang dengan tampilnya Jaeon di acara TV. Namun, mereka juga menjadi panik dan cemas, karena, selain menunjukkan suaranya yang bagus, Jaeon juga menunjukkan trik sihir di acara TV tersebut. Myung-hee berusaha menenangkan orang tua Jaeon, kalau semua trik sihir itu sudah sangat wajar di zaman sekarang ini. Jaeon mengatakan kalau dia akan selalu berhati-hati, sehingga ayah dan ibunya tidak perlu khawatir lagi. Setelah mendapatkan uang tersebut, dia berjanji tidak akan melanjutkannya lagi. Namun, ibunya masih takut kalau Jaeon akan meninggalkannya pergi. Jaeon kembali mengalami kesakitan yang luar biasa. Dan dari luar, sudah ada pemburu yang sedang mengintai keberadaan Jaeon. Jaeon dan Myung-hee harus segera naik kereta untuk pergi ke kota. Mereka pergi terburu-buru, sehingga mereka kelaparan di dalam kereta. Mereka pun memakan bekalnya di dalam kereta. Saat mereka sedang asyik bersenda gurau, seorang pria tampan yang duduk di hadapan mereka mengenali Jaeon. Pria itu mengatakan, kalau dia sangat mengenal Jaeon. Tapi, Jaeon tidak mengenalnya sama sekali. Dan, pria itu terus-menerus membicarakan Jaeon. Pria itu juga mengetes Jaeon dengan kekuatannya. Pria itu senang, karena Jaeon memang benar orang yang dia cari. Myung-hee meneriaki pria itu karena sikap anehnya, dan memintanya untuk segera pergi dari hadapan mereka. Pria itu pun pergi meninggalkan mereka.
Jaeon segera masuk ke ruang audisi, karena sudah hampir terlambat. Dan, Jaeon segera menunjukkan bakat bernyanyinya. Jaeon pun, kembali lolos ke babak final selanjutnya. Tim produksi meminta, agar Jaeon menampilkan trik sihirnya kembali, pada pertunjukan selanjutnya. Para pemburu dan profesor sangat senang, karena akhirnya, mereka bisa menemukan target buruan mereka yang tampil di TV. Karena selama ini mereka kesulitan mencari keberadaan Jaeon. Jaeon kembali merasakan kesakitannya yang luar biasa, sampai darah mengalir dari hidungnya. Jaeon teringat kata-kata dokter, kalau hidupnya hanya tinggal 2-3 bulan lagi. Dan harus segera mendapatkan transplantasi sumsum tulang belakang, dari orang tua kandungnya. Myung-hee pun menjadi khawatir dengan keadaan Jaeon. Saat sedang menunggu taksi, mereka kembali dihampiri oleh orang-orang asing tidak dikenal, dan berniat untuk membawa Jaeon dengan paksa. Beruntung, banyak orang-orang yang datang berkumpul, dan membuat Jaeon dan Myung-hee bisa kabur dari preman-preman tersebut dengan naik taksi dan segera pulang ke kampung halaman mereka. Saat sedang menunggu bus di desa, pria asing kembali menghampiri Jaeon, dan memintanya untuk segera pulang ke rumahnya. Pria tersebut mengatakan, kalau orang tuanya Jaeon akan segera dalam bahaya. Mendengar ancaman itu, Jaeon segera berlari untuk mencari taksi, dan segera pulang ke rumahnya. Pria ini terus memantau kediaman Jaeon dan orang tuanya. Beruntung ada polisi, dan membuat mereka pergi. Jaeon yang cemas segera berlari masuk ke rumahnya, tapi semuanya baik-baik saja, tidak ada apapun yang terjadi. Pria ini juga sedang memburu keberadaan Jaeon, dan menginginkan kematiannya. Karena dengan membunuh Jaeon dan membongkar tubuhnya, maka pria ini akan menemukan formula yang akan menyembuhkan luka mengerikan di tangannya. Dan mereka akan segera menyerang rumah Jaeon. Saat sedang tidur, Jaeon kembali merasakan kesakitannya, Myung-hee yang sedang menginap di kamarnya, pergi ke toilet. Dan beberapa orang mencurigakan sudah memasuki rumah Jaeon. Jaeon yang curiga, pergi keluar kamar dan pistol langsung menodong kepalanya. Mereka juga menodongkan pisau ke kepala Myung-hee. Jaeon mengatakan kepada mereka, kalau dia bukanlah orang yang mereka cari. Tapi, mereka sangat yakin, kalau Jaeon adalah monster yang mereka cari selama ini. Jaeon pun terus mengelaknya. Tak segan, mereka langsung menusuk leher Myung-hee untuk mengancam Jaeon, agar dia mengakui siapa dirinya. Dengan tegas dan cekatan, Jaeon segera menyerang semua pria itu. Dengan kekuatan yang selama ini disembunyikan, Jaeon menyerang dan membunuh mereka semua. Jaeon pun terkaget dengan semua kemampuan dan perbuatannya yang dia lakukan sendiri. Setelah semua orang-orang itu beres, Myung-hee syok dan ketakutan melihat Jaeon yang dengan tragis bisa membunuh semua orang-orang tersebut. Setelah semua preman itu mati, muncul lagi pemburu lain yang mencari Jaeon. Mereka juga membuat orang tua Jaeon pingsan, untuk mengancam Jaeon. Mereka meminta Jaeon untuk ikut dengan mereka, agar semua orang-orang terdekat Jaeon bisa selamat. Dengan terpaksa, Jaeon pun mengikuti kemauan mereka, dan pergi bersama mereka. Jaeon meminta Myung-hee untuk menjaga ayah dan ibunya selama Jaeon pergi. Mereka membawa Jaeon ke sebuah laboratorium yang sudah tua dan terbengkalai. Dan, Jaeon segera dibawa masuk dan si profesor sudah menanti kedatangan mereka. Jaeon segera dimasukkan ke sebuah ruang uji coba penelitian, dan mengikatnya pada kursi. Profesor sangat senang dengan kedatangan Jaeon, karena mereka sudah mencarinya selama 10 tahun. Jaeon masih bingung dengan tujuan dan maksud mereka melakukan semua itu padanya. Profesor itu segera menyuntikkan sebuah formula, untuk membuat Jaeon mengingat kembali semua yang telah terjadi. Setelah mendapatkan suntikan itu, tubuh Jaeon langsung bereaksi. Dia mulai mengingat masa kecilnya dahulu, di mana dia adalah bagian dari anak-anak, yang otaknya dimodifikasi oleh si profesor untuk penelitiannya. Dan, Jaeon adalah objek penelitian profesor, yang memiliki otak rekayasa genetis paling sempurna. Dan membuat Jaeon menjadi sangat jenius dan memiliki kemampuan yang luar biasa.
Profesor mengagumi kemampuan Jaeon, yang berhasil melarikan diri dan masih hidup sampai saat ini. Jaeon semakin kesakitan di tubuhnya karena efek formula tadi. Menurut Profesor, otak Jaeon akan segera meledak kalau tidak segera mendapatkan formula darinya. Jaeon terus mengalami muntah darah, dan Profesor memerintahkan agar Jaeon mendapatkan suntikan formula lagi, dan kondisi otak Jaeon menjadi sangat sempurna, dan kemampuan Jaeon akan menjadi sangat kuat. Pria ini menyadari sesuatu, dia tahu maksud dan tujuan Jaeon. Selama ini, bukan mereka yang mencari keberadaan Jaeon, tapi Jaeonlah yang menampakkan dirinya agar bisa ditangkap oleh mereka. Supaya Jaeon bisa menghilangkan kesakitannya dan menambah kekuatannya. Jaeon pun kembali tersenyum, karena kekuatannya telah kembali, tapi Profesor masih belum menyadarinya. Profesor pun sangat terkejut dengan pengakuan Jaeon. Dan Jaeon mulai beraksi menghancurkan semuanya. Dia mulai dengan membunuh asisten Profesor, dan menghancurkan seluruh ruangan yang menguncinya. Jaeon mengatakan kalau dia tidak pernah kehilangan ingatannya, ini semua adalah rencananya. Dia sudah terus mencoba mencari si Profesor, tapi sangat sulit ditemukan. Sehingga, di suatu saat ada pria yang mengenalinya, dan dia sangat senang dengan kehadiran pria yang memburunya itu, dan mereka semua masuk ke dalam perangkap Jaeon. Jaeon menembak kaki Profesor sampai terluka, dan meminta stok formula untuk dirinya. Jaeon menyeretnya, untuk menunjukkan tempat penyimpanan formula. Asistennya datang untuk membantu Profesor, mereka pun saling mengadu kekuatan mereka. Jaeon yang sudah semakin kuat bisa menghalau semua serangan, dan terus menghajar pria ini, dan membuatnya terlempar jauh. Jaeon kembali menembak kaki Profesor yang mencoba kabur. Jaeon masih terus diserang, tapi Jaeon masih sangat kuat, untuk membalas semua serangan itu. Pria ini tahu tempat penyimpanan formulanya, tapi tidak mau memberitahu kepada Jaeon, dan terus berusaha untuk menembak kepala Jaeon. Tapi dengan kekuatan Jaeon, pria ini dibuat tidak bisa melakukan apapun, dan Jaeon menusuk pria itu sampai lemas terjatuh dan menembaknya sampai mati. Pemburu Jaeon yang lain, juga masuk ke laboratorium untuk mendapatkan Jaeon juga. Mereka dihadang oleh anak buah Profesor, dan terjadi pertarungan yang sangat luar biasa. Mereka saling mengadu kekuatan mereka, sampai banjir darah terjadi. Semua anak buah Profesor tewas, dan kepala geng pemburu ini berhasil lolos untuk mencari Jaeon. Pria ini berhasil menemukan Jaeon, dan menembaknya. Tapi dengan kemampuan Jaeon yang luar biasa, pria ini dengan mudah dihancurkannya. Akhirnya, Jaeon pun menemukan penyimpanan formula itu. Jaeon mengambilnya dan membawanya pergi meninggalkan laboratorium. Jaeon menghampiri ayah dan ibunya di rumah sakit. Dia memberikan formula yang diperolehnya untuk mengobati penyakit amnesia ibunya, dan Jaeon hanya mengambil satu kapsul untuk dirinya. Ternyata, selama ini ayah Jaeon tahu sikap dan perilaku anehnya. Ayahnya menceritakan, saat Jaeon tumbuh dewasa, dia sering membunuh sapi ternak, dan anjing peliharaan ayahnya. Dulu, ayahnya takut dengan perilaku Jaeon, dan ingin segera mengusirnya. Tapi, istrinya sangat menyukai Jaeon dan ingin terus merawatnya. Jaeon pun pergi meninggalkan mereka. Sebelum pergi meninggalkan rumah sakit, dia juga menyapa Myung-hee dari jauh. Myung-hee pun sangat senang, karena Jaeon sahabatnya masih selamat. Jaeon pun pergi meninggalkan semuanya. Karena setelah dia mendapatkan kesempurnaan pada kekuatannya, dia memiliki suatu rencana besar ke depannya. Dan, film pun berakhir. Semoga kalian terhibur dengan tayangan ini. Semoga hari kalian selalu berbahagia dan sehat selalu. Terima kasih dan sampai jumpa.